Yo, salam sehat buat kita semua dan selamat datang di Movie System Channel. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mampir meninggalkan coretannya di dalam kolom komentar. Dan Mimin minta maaf ya karena sedang diburu pekerjaan. Semoga part kali ini dapat mengobati rasa rindu kalian dengan alur cerita yang kalian nantikan. Sebelum memasuki part 11, alangkah baiknya Bang Dono Sing Pantun terlebih dahulu. Makan buah enaknya semangka, tak kalah enak makan kedondong. Kalau ceritanya kalian suka, ya sesekali komen boleh dong. Masih maksa juga loh Min. Yap, enggak usah pakai lama, kita simak ceritanya. Sedikit mengulas cerita sebelumnya, di mana Baek Dokyeom kini telah bersedia untuk membantu Im Dajun mengurus siapapun juga yang datang membuat kerusakan di dalam penginapan. Sehingga saat ini dirinya mulai bersiap untuk segera mengajar beberapa orang yang telah datang dan berusaha membunuhnya. Sebenarnya Doki sendiri hidup dan dibesarkan oleh seorang ayah yang memiliki profesi sebagai seorang supir truk sampah. Dan ia pun tak pernah tahu di mana sosok ibu di kehidupannya. Sehingga di dalam kesehariannya hanya terdapat seorang sosok ayah yang selalu menemaninya dalam suka ataupun duka. Semoga kau suka tas ini Dokyeom, dan maafkan ayah ya yang terlalu sibuk. Kelak akan kuajak kau pergi ke pantai. Kemudian meski semua itu diselimuti oleh kesederhanaan, Doki selalu merasa bahagia ketika bersamanya. Hingga di suatu titik terdapat adanya sebuah berita di acara televisi yang sedang dilihatnya, yaitu terdapat seorang supir truk sampah berusia 40 tahun bernama Mr. Baek kini sedang melarikan diri setelah adanya insiden tabrak lari. Bahkan saat itu korban dinyatakan tewas tanpa sempat mendapatkan pertolongan pertama. Maka di malam itu juga dirinya segera menjemput Doki untuk mengirimnya ke suatu lokasi. Sekarang dengarkan ayah, kau harus menurut Doki. Ingat selalu makan yang rutin, jangan begadang, dan selalu tegar di setiap langkahmu. Yang mana ia pun sebenarnya tak pernah tahu kemana Doki akan bersandar setelahnya. Jagalah kesehatanmu Doki, meski aku tak bisa selalu di sisimu, dan kuharap kau baik-baik saja. Jadi maafkan aku. Dalam hati sebenarnya mereka berdua sama-sama merasakan adanya sebuah kesedihan yang teramat dalam. Bahkan saat itu menurut adalah satu-satunya opsi yang ia miliki. Meski rasa takut akan sebuah kesendirian benar-benar selalu datang dan menyelimuti. Dan akhirnya dirinya pun mendarat di sebuah tempat asing tanpa siapapun yang mampu ia jadikan tonggak di kehidupannya. Hingga kejamnya suatu keadaan kini mulai ia rasakan di umurnya 7 tahun yang tergolong masih terlalu muda, dan harus tetap sendirian menjalani hari-hari kelam di awal kehidupan yang menjeratnya. Namun di saat dirinya hampir tak selamat, dan di saat itulah seseorang datang berusaha membantu dan menyelamatkannya. Oi, apa-apaan ini? Benarkah bocah ini bisa menghabisinya dengan sekali pukulan? Sial, ternyata kita tak bisa bermain-main lagi sepertinya. Ungkap mereka yang kini mulai bersiap dengan sebuah sajam di tangannya, sembari bergegas maju memberikan perlawanannya. Kemudian menurut Doki, orang berbadan besar tersebut telah memberinya berbagai macam pelatihan dan mengajarkan banyak cara bertarung guna bertahan hidup di lingkungan neraka yang ditemuinya. Maka berkat itu semua, kini dirinya menjadi lebih kuat dan berhasil keluar dari sebuah lingkungan yang tak pernah ia bayangkan di dalam kehidupan yang teramat mencekam. Sehingga saat ini dirinya dapat dengan cukup mudah mengatasi para musuh di depannya dan menghabisi mereka satu persatu tanpa sedikit pun sebuah perlawanan berarti yang diterimanya. Hingga di suatu titik salah satu dari mereka segera diterjangnya, disayat berkali-kali dan harus menerima perbedaan kekuatan maupun adanya teknik yang saat ini telah berhasil menumbangkan musuh kuat seketika. Pahamilah, waktu di tempatku dulu, aku bahkan tak pernah berurusan dengan orang-orang selevel kalian, dan kukatakan
kalian takkan pernah tahu apa sebenarnya tujuanku kembali datang kemari. Dan akhirnya ya pun kini kembali Doki habisi, disayat dengan begitu cepat tanpa sedikit pun dirinya ini mampu bereaksi. Sehingga saat ini 4 anggota elit tersebut kini telah tumbang dengan begitu cepat di tangannya. Cih, bagaimana bisa sekarang aku malah harus bertarung dengan orang-orang serendah ini, ungkap Doki dalam hati. Sementara itu di sisi lain, Im Da-jun masih terus berjuang melawan Gabriel dengan memasuki ronde pertarungan bersenjata. Menurut Gabriel, jika Im Da-jun terus menolak adanya sebuah penyelamatan, maka Tuhan akan murka dengan semua sikap yang ditunjukkannya. Sekarang dengarlah, kau itu sebaiknya menurut dan pergilah dengan tenang, ungkap Gabriel sembari melompat menerjang ke arahnya. Namun saat itu Im Da-jun berhasil menahannya, berusaha semaksimal mungkin mengimbangi serangan pisau tersebut dengan adanya sabuk di tangannya. Sepertinya menahan adalah keahlian yang kau punya ya. Jadi ingatlah, jika kau menggunakan teknik yang sama, itu semua tak berlaku di hadapanku. Dan akhirnya di mana pisau tersebut kembali menyayatnya, berhasil memanfaatkan adanya celah dari sebuah sabuk yang digenggamnya. Hingga semua itu berhasil melukai tangan Im Da-jun hingga meneteskan begitu banyak darah yang terus mengalir di sekitar kakinya. Sepertinya kau kehilangan cukup banyak darah. Sebelum kukirim kau ke sisinya, maka akan kubebaskan seluruh penderitaanmu, ungkap Gabriel sekali lagi bergegas menyerangnya. Berusaha melesat dengan secepat mungkin, memahami bila kondisi Da-jun tak seprima sebelumnya. Namun apa yang terjadi? Di mana saat itu juga darah menjadi penyebab utama kegagalannya, menjadikan Gabriel kehilangan keseimbangan sesaat sebelum dirinya berhasil menyerangnya. Sontak di saat itu juga Im Da-jun segera bersiap memaksimalkan adanya momentum yang dimilikinya. Dan bounce, di mana sebuah pukulan telak lain kini harus pasrah diterimanya, mendarat dengan begitu keras tanpa sedikit pun dirinya ini mampu memperkirakan bila situasi tak menguntungkan akan segera ditemuinya. Hingga ia pun kini segera tumbang seketika, membuatnya kehilangan kesadaran setelah sesaat lalu tak lagi mampu menahan adanya serangan dahsyat yang menjemputnya. Jadi silahkan kau temui bapak yang kau katakan, karena aku akan menuju lokasi selanjutnya. Tak lama berselang, Da-jun segera tiba di sebuah ruang, dan ia pun kini bergegas memasukinya. Yang mana di saat itu juga ternyata seseorang telah bersiap menunggunya. Jadi beberapa uang tetap tak berhasil menghentikanmu ya. Berpikir jika hama sepertimu berani masuk sampai kemari, maka akan kubereskan kau dengan tanganku sendiri, ungkap Lee Myung-kwan sembari kini bersiap menghadapi Im Da-jun di dalam sebuah pertarungan yang tak pernah ia perkirakan. Sebenarnya gedung ini telah menjadi saksi kunci kesuksesannya, melakukan hal-hal kotor untuk menaikkan reputasi maupun adanya bisnis yang dikuasainya menjadi lebih besar hingga seperti yang sekarang ini. Jadi ingatlah, di dalam perjalananku merawat tanaman, tak pernah ada satu hama pun yang dapat lolos dari target dan cengkeramanku. Hingga di suatu titik, fokus Da-jun kini malah mulai teralihkan dengan sebuah penutup luka yang beberapa waktu lalu telah ia beli dari sebuah minimarket sebelumnya. Sepertinya kau merindukan gadis yang sedang kau khawatirkan, bukan? Menurut Seole, gadis tersebut saat ini tengah menunggunya di sebuah ruang lain yang mungkin saja Da-jun ini tak akan pernah bisa menyelamatkannya, karena saat ini kunci tersebut berada di tangannya, sehingga Im Da-jun harus bertarung sekali lagi dengan kondisi luka yang dideritanya. Kau masih tetap bisa santai ya dengan kondisimu sekarang. Kau pikir aku selemah para bada jedingatan yang kalah darimu? Dan bounce, dimana saat itu juga sebuah tendangan begitu cepat segera menjemputnya. Tanpa banyak basa-basi, Da-jun segera menyerangnya dengan seluruh rasa emosi yang saat ini tengah dimilikinya. Hingga semua itu pun segera melemparkannya, menabrak sebuah dinding di gedung tersebut, sekaligus menghancurkan apapun itu yang saat ini berada tepat di belakangnya. Sontak ia pun segera pingsan dibuatnya. Lantai 3 ya? Apakah mereka semua dikurung di sana?
Tak lama berselang, sebuah dering telepon kini kembali didengarnya. Segera diangkat ponsel tersebut dan bergegas mendengar suara yang saat ini muncul di balik handphone di tangannya. Him Da-jun, bagaimana kabarmu? Aku cukup kecewa. Hari itu kau pergi tanpa mengucapkan apapun, bukan? Mendengar nada suara tersebut, Da-jun segera memahami siapa seseorang yang saat ini tengah menghubunginya. Yang mana orang tersebut tak lain adalah Shin Woo-sung. Jadi apa benar ini dirimu, Shin Woo-sung? Tanya Im Da-jun emosi memastikannya. Sementara itu di sisi lain, kini Eun-dong telah terbangun dari tidurnya, berusaha menanyakan keberadaan mereka berdua yang tak berada di kamarnya. Oi, kau ini sedang lindur. Bagaimana anak kecil bisa keluar di tengah malam? Kau harus segera kembali tidur. Jadi cepatlah menuju kamarmu. Aku akan segera menyusul bersama Da-jun nanti. Baik, iya. Tapi bagaimana dengan kondisimu sekarang, Da-jun? Tanya Doki dalam hati. Lalu pergi kemana kau selama ini? Sepertinya kau telah meninggalkan Gangnam. Jadi apa yang sekarang malah kau lakukan? Bukankah kau benar-benar ingin bertemu denganku? Tanya Shin Woo-sung menegaskan situasinya. Kemudian menurut Im Da-jun, dirinya ini cukup merasa sedih karena tak bisa bertemu secepatnya. Tapi kau sebaiknya bersyukur atas rentang waktu yang telah kuberikan, ungkap Im Da-jun dengan seluruh rasa emosi yang dimilikinya. Kemudian menurut Woo-sung, saat ini dirinya sedang berada di dalam persembunyian Hangil Fam sebelumnya, tempat di mana mereka semua selalu berkumpul dan menghabiskan waktu bersama-sama. Dan dia pun kembali menegaskan bila Da-jun tak secepat mungkin menemukannya, Haegwang akan segera melancarkan seluruh aksinya, dan di saat waktu itu tiba, dirinya akan segera pergi meninggalkan Korea. Ya, di saat sesuatu yang besar terjadi pada Haegwang, bisnisku memaksaku berkeliling ke mancanegara. Ya, kita harus bermain dengan para pria besar juga, bukan? Ya, sebaiknya sudahi petak umpetmu. Aku juga sudah tak sabar untuk mengirim saudara kecil Hangil segera pergi menemuinya. Mendengar pernyataan tersebut, Da-jun segera memotongnya. Bila masih terdapat satu cara lainnya supaya Woo-sung mampu meninggalkan Korea, yaitu melalui sebuah kematian yang akan segera ia kirimkan sebagai sebuah hadiah utamanya. Jadi tunggulah saat itu datang, akan kupastikan semua itu terjadi kepadamu, ungkap Im Da-jun sembari menutup telepon di tangannya. Yang mana saat itu Woo-sung benar-benar memahami bila Cho Hangil telah merawat saudara kecilnya dengan sangat baik dan cukup berhasil menarik sebuah perhatian yang dimilikinya. Dan akhirnya waktu pun terus berlalu, di mana saat itu juga mereka semua merasa begitu terkejut ketika menatapnya, merasa tak percaya dengan apapun itu yang dilihatnya. Karena saat ini YJ Tower di Gangbuk menjadi sebuah tempat tinggal untuk mereka semua, sekaligus menjadi sebuah markas utama yang akan mereka gunakan dan mereka miliki setelah pergi merantau untuk yang pertama kali tinggal di sini. Tapi Kak, apa sih yang sebenarnya terjadi? Sebenarnya saat itu Da-jun berhasil menyelamatkan seluruh gadis di dalamnya, sehingga dirinya ini segera mengucapkan rasa terima kasih atas seluruh bantuan yang mereka terima. Dan Da-jun pun segera mengingatkan supaya mereka semua menjaga kesehatan dan tak terjebak di posisi yang serupa. Kau ini benar-benar lucu, menjaga kesehatan ya. Tapi kenapa seorang yang mengingatkannya malah memiliki luka yang banyak sekali? Baiklah, ini semua berada dengan baik sepertinya. Tapi masih ada masalah lain. Sekarang pemilik penginapan merasa ketakutan karena segerombolan orang-orang sebelumnya. Jadi setelah diusir, apa yang harus kita lakukan, Da-jun? Di mana kita akan tidur mulai besok? Mendengar pernyataan tersebut, Im Da-jun segera menjelaskan bila sebuah masalah kali ini telah selesai dan mendapat sebuah solusi untuk sebuah tempat yang mereka tinggali. Hei, kau tahu kan berkas apa yang di tanganku ini? Bukankah ini terlalu banyak penggelapan di semua bidang? Jadi sekarang tentukan, kau mau ke penjara atau dengan cukup tenang menutup mulut dan segera pergi. Hingga tak lama berselang, Lee Myung-kwan bersedia menyerahkan gedung tersebut, yang mana pemilik sebelumnya pun juga telah menghilang sebelum adanya fraksi Myung-kwan menduduki dan turut menggunakan. Dan akhirnya mereka semua segera mengadakan sebuah pesta makan bersama
menyambut sebuah markas baru yang saat ini benar-benar membuat mereka merasa bahagia dan begitu tak percaya bila tempat tinggal baru mereka akan memiliki adanya dinding rapat tak seperti konstruksi terbengkelai sebelumnya. Apa kau bilang Shin Woo-sung akan meninggalkan Korea? Memahami hal tersebut, Doki segera memutar otaknya, berusaha mengamati situasi yang dapat menjadi sebuah target untuk kedepannya. Karena menurut Doki, saat ini mereka semua harus meningkatkan jumlah maupun kekuatan pasukan secepatnya. Maka mencoba berpikir lebih dalam akan memberi solusi untuk memecahkan masalah yang mereka punya. Dajun, apa kau pernah dengar mengenai 4 Raja Gangbuk? Lalu karena Dajunannya dia menyimaknya, Doki segera menjelaskannya. Bila saat ini terdapat 4 organisasi besar yang mengambil alih Gangbuk guna menjalankan sebuah bisnis sekelas dengan organisasi Haegwang. Karena bila di Gangnam terdapat organisasi Haegwang, maka di Gangbuk memiliki 4 raja di dalamnya. Ya, bila diamati lagi, Haegwang dan organisasi 4 raja memiliki kekuatan yang hampir setara. Maka jika mereka dapat membawa 4 raja berpihak kepada mereka untuk bersaing dengan Haegwang, itu semua tak lagi menjadi sekedar mimpi. Jadi ada di mana mereka sekarang? Kemudian menurut Doki, guna menjaga keseimbangan, setiap bos dari 4 raja ini selalu berkumpul dan mengadakan adanya sebuah pesta yang disebut pertemuan pertukaran. Begitu. Maka kita harus berpartisipasi dalam pertemuannya juga, bukan? Hei, kalau masalah itu, jelas kita tidak bisa. Karena menurut Doki, pertemuan pertukaran hanya bisa dilakukan oleh 4 raja yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi di dalamnya. Dan ia pun jelas takkan bisa untuk pergi tanpa sebuah undangan yang ia miliki. Untuk sekarang, sebaiknya kita luangkan waktu dan perlahan membangun reputasi, sekaligus nantinya mendapat salah satu undangan. Begitu ya. Aku paham sekarang. Jadi, bagaimana bila kita terobos mereka saja? Hoi, apa kau salah makan? Mungkinkah kau terbentur di pertarungan sebelumnya? Tanya Dokiran mengamati jalan pikir Dajun di dalam pembahasan serius yang sedang coba ia sampaikan. Dan akhirnya waktu pun terus berlalu, yang mana ini semua adalah sebuah wilayah perdagangan di wilayah Gangbuk, di mana terdapat beberapa macam orang yang sedang menjalani kehidupan dan beraktivitas seperti biasanya. Namun saat ini beberapa orang terlihat cukup tegang dalam menikmati adanya sebuah permainan yang saat ini sedang mereka lakukan. Aku cukup banyak kehilangan bisnisku akhir-akhir ini, jadi aku sedang tak begitu nafsu makan. Yang mana kini terlihat di mana mereka semua sedang bermain kartu dengan beberapa aset bisnis maupun adanya properti mereka yang menjadi bahan taruhan di dalam sebuah permainan yang sedanglah mereka lakukan, yaitu adanya acara pertemuan pertukaran. Kemungkinan Queen muncul adalah 1,8%. Jadi kemungkinan aku memenangkan game ini adalah 78,145%. Yang mana orang ini adalah 4 raja Gangbuk bernama Park Mu-yeol. Namun apa yang terjadi? Di mana sesaat setelahnya kartu yang muncul adalah kartu Queen. Tak seperti apapun itu prediksi yang ia katakan. Jadi 1,8% berakhir Queen ya. Kau tenanglah, toko Mu-yeol akan kugunakan dengan baik setelah kumenangkan di taruhan ini. Yang mana orang ini adalah salah satu 4 raja Gangbuk bernama Hwang Xiang. Wah, kenapa semua orang serius sekali sih? Kita nikmati saja waktu kumpul-kumpul kita. Di mana orang yang memakan permen tersebut tak lain adalah 4 raja Gangbuk bernama Kim Won-bin. Hei, kenapa kau malah diam saja? Dan orang yang memilih diam dan sekedar mengamati permainan tersebut adalah salah satu dari raja Gangbuk bernama Na Sung-rok. Sialan, kenapa harus Queen yang keluar sih? Tak lama berselang, Mu-yeol segera menjelaskan bila terdapat beberapa cacing parasit di dalam daging yang disuguhkan sebelumnya. Tapi maaf, di sebelah mana itu? Oi, apa kau buta? Lihat lebih dekat.
dan bounce, di mana muka pelayan tersebut kini segera mendarat di atas meja dengan begitu keras, membuat permainan tersebut menjadi berantakan karena meja yang mereka gunakan kini segera hancur seketika. Sontak ia pun pingsan setelahnya. Woi, apa kau berharap menjadi daging setelah pulang dari sini, ha? Tanya Huang Xiang yang merasa cukup kesal dengan semua perbuatan yang ia lakukan. Jadi kenapa tak kau lakukan sekarang jika kau benar-benar bisa? Ungkap Muyil menanggapi perkataannya. Dan akhirnya di mana pertarungan tak lagi dapat terhindarkan karena saat ini mereka berdua benar-benar merasa kesal dengan masing-masing alasan yang melandasi alur pikiran di kedua pihaknya. Namun apa yang terjadi? Di mana saat itu juga terdapat sesuatu yang menghampiri mereka berdua, mendekat dengan begitu cepatnya, mengempaskan salah satu dari mereka yang tak begitu siap dan berakhir sial harus terkena sebuah pintu besi yang menerjang cepat menghempaskannya. Sontak itu semua segera mengejutkan mereka semua yang berada di dalamnya, membuat mereka merasa cukup bingung dengan seluruh kondisi mengejutkan yang saat ini tengah dilihatnya. Karena saat ini salah satu dari mereka harus berakhir pingsan setelah tertimpa pintu besi yang mendarat tepat beberapa detik sebelumnya. Maaf, karena sebelumnya pintu terkunci. Jadi aku hanya ingin bertanya, apa kalian semua adalah 4 Raja Gangbuk? Di mana orang yang tiba-tiba merusak sekaligus membuat kegaduhan tersebut tak lain adalah Yim Dajun. Berpindah waktu di mana ini adalah beberapa jam sebelumnya, yang mana saat itu Doki masih saja menjelaskan bila mereka bersedia bekerja sama dengan dirinya, maka itu semua akan menjadi sebuah kekuatan yang dapat diperhitungkan oleh organisasi Hai Guang. Sebab menurut Doki ini semua adalah kondisi yang menentukan, maka akan menjadi buruk bila Yim Dajun menjadi terburu-buru dalam bertindak menentukan keputusan yang diambilnya. Jadi kusarankan ya supaya kita bertindak secara perlahan. Ya, aku tahu, tapi Wosung akan segera meninggalkan Korea dan ini akan menjadi kesempatan terakhir untuk menangkapnya. Lalu, mungkinkah ada saran lainnya? Tak lama berselang, Doki pun sejenak terdiam. Hingga beberapa saat kemudian, ia mulai mengatakan adanya sebuah pendapat yang ia pikirkan. Bagaimana ya? Aku tak tahu sih apa yang kau pikirkan, tapi berjanjilah padaku akan satu hal, bahwa kau tak pernah menggunakan kekerasan di dalam pertemuan 4 raja nantinya. Ungkap Doki tegas kepadanya. Namun apa yang terjadi? Di mana saat ini salah satu dari 4 raja malah berakhir pingsan di hadapannya akibat beberapa larangan yang sesaat lalu telah ia langgar. Sial, kenapa aku percaya terhadap orang sepertinya sih? Ungkap Doki menyesali seluruh keputusan yang telah ia berikan. Karena saat ini mereka semua benar-benar tengah merasa terusik dengan semua sikap Yim Dajun yang telah semena-mena memasuki sebuah pertemuan yang saat ini telah mereka siapkan. Wah, siapa para bajingan ini dengan seenaknya mengganggu bisnis yang akan segera aku menangkan. Hei kalian, seret dia di hadapanku sekarang, ungkap Wonbin memberikan perintahnya. Namun saat itu mereka berdua tak berhasil menyeretnya meski seluruh tenaga telah mereka keluarkan untuk menarik Yim Dajun seperti sebuah perintah sebelumnya. Hingga beberapa saat kemudian mereka berdua segera Dajun lempar setelah terus-menerus mencoba untuk dapat menyeretnya. Diempaskannya kedua tubuh orang tersebut sesaat setelahnya. Hingga itu semua membuat Wonbin merasa cukup tertarik dengan sebuah pertunjukan yang saat lalu telah Dajun lakukan. Meski saat itu Nasung Rock masih saja tetap diam mengamati adanya situasi yang saat ini tengah terlihat gaduh di depannya. Tak lama berselang, Huang Xiang segera memastikan siapa orang-orang yang berani mengganggu adanya sebuah bisnis yang sedang mereka lakukan. Jadi, apakah mereka berasal dari familymu? Untuk sekarang sih, bagaimana?
bila kita pastikan dengan membuat mereka menjadi setengah mati, ungkap Wonbin tegas memberikan sambutannya. Hingga sesaat kemudian Doki berusaha mengatasi situasi supaya tak berakhir lebih buruk, tak sesuai apapun yang mereka targetkan. Lalu menurut Doki, alasan kedatangan mereka berdua kemari karena adanya sebuah tujuan, yaitu menghancurkan adanya sebuah organisasi besar di wilayah Gangnam. Organisasi? Hei, apa maksudmu? Tanya mereka cukup merasa penasaran dengan sebuah penjelasan yang Doki berikan. Sebenarnya kami datang dari Gangnam ke Gangbuk untuk mencari dukungan dan mengalahkan sebuah organisasi kuat yang bernama Haeguang. Kemudian menurut Doki, mereka pun juga sama menciptakan organisasi 4 raja untuk mengendalikan Haeguang dari perkembangan yang mereka lakukan. Jadi bukankah itu ide bagus untuk mengalahkan Haeguang bersama-sama? Tanya Doki kepada mereka semua yang masih fokus menatapnya. Kurasa kami harus menghancurkan Haeguang dan Jin Wosung. Maka kami memerlukan kekuatan kalian untuk menghancurkannya. Jadi pinjamkanlah kekuatan kalian pada kami. Mendengar pernyataan tersebut, Wonbin segera menolaknya. Karena tanpa melakukan itu semua, mereka pun masihlah tetap mampu untuk mengendalikan Haeguang seperti biasanya. Baiklah, karena kami tak perlu mengambil resiko bertarung melawan Haeguang, jadi sangat disayangkan bukan? Kematian kalian sekarang telah dipastikan. Ungkap Wonbin menegaskan situasi maupun pilihannya. Dan akhirnya Doki mulai menyadari bila sebuah negosiasi tak akan menjadi mudah seperti yang Dajun kira sebelumnya. Hoi, sudah, bagaimana bila kita hentikan saja? Sepertinya ketertarikanku cukup terguncang. Ungkap Huang Xiang memberikan pendapatnya, yang mana saat itu Wonbin benar-benar tak menyangka bila Huang Xiang tak memilih membunuh mereka. Lalu menurut Huang Xiang, mereka berdua cukup menarik karena telah datang jauh-jauh menuju kemari. Terlebih mereka saat ini memiliki masalah yang kebetulan mirip dengan adanya masalah di pihaknya. Untuk itu, jadi segera bawa satu orang ke pihak kami. Bagaimana? Apa kalian bersedia? Tak lama berselang, Muyol segera siuman dari masa pingsannya. Merasa cukup kesal, bingung, juga penasaran terhadap apapun itu masalah yang sesaat lalu telah menimpanya. Dan Wonbin pun segera menjelaskan bila orang-orang Brand Sky yang membuat kegaduhan tersebut kini tengah pergi meninggalkan mereka semua. Apa? Bagaimana itu? Kau tenang saja, kita baru saja melakukan sesuatu pada Bada Jidingadan itu. Dan ini semua pasti akan menarik. Sementara itu, di sisi lain, Doki kini sedang bergumam mengingatkan Yim Dajun mengenai semua rencana yang telah mereka susun sebelumnya. Oi, Dajun, kau bilang jangan menggunakan kekerasan, bukan? Itu adalah kejadian yang tak disengaja sih. Hoi, menendang pintu dan mengajar mereka begitu kita tiba di sana. Kau pikir, sudahlah, tapi hasilnya cukup bagus juga, bukan? Sial. Sebenarnya terdapat sebuah syarat supaya mereka dapat meminjam adanya kekuatan dari 4 raja, yaitu membawa salah seorang yang terdapat di foto tersebut dan segera menyerahkan kepada mereka semua. Dan orang tersebut bernama Kang Heso. Karena menurut 4 raja, Heso ini adalah seorang Bada Jidingadan sampah yang mampu menerobos tempat usaha mereka dan berhasil mencuri sejumlah uang dari mereka semua. Dan itu semua menjadi masalah besar ketika dirinya ini mampu muncul dan menghilang layaknya seperti hantu. Dengarlah, jika kau berhasil menangkap Kang Heso dalam 1 minggu, kami secara positif akan mempertimbangkan tawaranmu. Ungkap mereka mengajukan sebuah persyaratan kepada mereka berdua. Tapi ngomong-ngomong, kita akan mulai dari mana? Gangbuk itu luas, sedangkan waktu terus memaksa kita bergerak maju loh. Tak lama berselang, Yim Dajun sejenak terdiam, kembali menatap foto tersebut dan sedikit mencoba untuk lebih detail mengamatinya. Nona, aku datang jauh-jauh kemari karenamu. Karena kau satu-satunya toko daging di Majang dong. Hei, aku sudah tua, kenapa kau panggil Nona? Aku itu akan sangat kecewa loh bila diskon itu tak kudapatkan. Hoi, bukankah dia adalah orangnya? Benar, tapi bagaimana ini bisa secepat ini? Tak lama kemudian, pujian darinya berhasil meluluhkan hatinya.
Dan diskon pembelian daging pun segera ia dapatkan pastinya. Hingga tak lama dari situ, Yim Da-jun maupun Baekdoki segera menahan sekaligus memastikan apa benar dirinya ini adalah seseorang yang bernama Kang Hee-soo. Hoi, jadi kau benar-benar Kang Hee-soo bukan? Kalau begitu sebaiknya kau perlu ikut kami. Memahami situasi tersebut, Hee-soo kini masih saja tetap santuy untuk kembali memilih daging yang berada tepat di sebelahnya. Dan bams, di mana daging kaki tersebut kini segera dilemparnya mengarah pada Dokyeom yang sejenak lengah beberapa detik sebelumnya. Sontak ia pun segera bergegas lari meninggalkan mereka berdua. Doki, kita tak boleh kehilangan dia. Dia adalah satu-satunya kesempatan kita. Dan akhirnya mereka berdua pun segera turut berlari sekencangnya. Karena seorang target yang mereka buru kini terkonfirmasi berada tepat di hadapannya. Cih, sial, bagaimana dia bisa berlari sekencang itu? Doki, sebaiknya kau coba ikuti dia. Aku akan berusaha memutar melalui jalur lainnya. Dan akhirnya Doki pun kini harus berjuang keras untuk dapat mengikuti seorang target yang mampu bergerak dengan begitu cepat di lokasi sempit sekaligus menyulitkan. Cih, sial, aku harus jatuh beberapa kali dan hampir saja mati. Awas saja, aku benar-benar tak ingin melepaskanmu. Kau mampu mengikutiku dengan cukup baik rupanya. Jadi bisakah kau ikuti aku sekarang? Kau tak akan bisa menangkapku. Hoi, mungkinkah dia masih manusia? Sih, sepertinya dia benar-benar orang gila. Ungkap kekesalan Doki yang merasa tak percaya dengan sesuatu yang dilihatnya. Karena saat ini Kang Hee-soo benar-benar unggul dalam teknik pelarian, mampu melompati beberapa bangunan sekaligus sehingga berhasil merepotkan Baekdokyom yang berusaha mengikutinya. Bahkan saat itu dirinya ini mampu mendarat dengan begitu sempurna meski telah melompat dari sebuah ketinggian yang tak biasa. Ya, cuma pada tingkatan kecil mau main-main denganku ya. Sekarang kau mau lari kemana? Sial, kenapa kau mengagetkanku? Yang mana saat ini Da-jun telah bersiap untuk menangkap Kang Hee-soo melalui analisa jalur yang saat lalu telah dilakukannya. Hingga tak lama berselang, cengkraman tersebut tak lagi dapat terhindarkan. Dan akhirnya upaya tersebut berhasil Da-jun maksimalkan. Namun apa yang terjadi? Di mana tas tersebut kini segera robek akibat cengkramannya, membuat seluruh daging yang dibelinya harus tercecer berserakan tak karuan, membuat Kang Hee-soo sejenak terdiam akibat seluruh perbuatan mengesalkan yang Da-jun lakukan. Hei, bukankah kau berlebihan? Kau benar-benar menyerahkan Hee-soo pada jidingadan itu kepada mereka kan? Karena menurut Won Bin saat itu Hee-soo ini tetap saja mampu menyapu bersih seluruh tim pelacak yang telah Hwang Xiang kirimkan guna menangkap adanya seorang target yang merepotkan. Hwang Xiang, mengapa kau memilih menargetkan monster itu? Sudahlah, lagi pula kita tak akan rugi apapun bukan? Tegas Hwang Xiang memberikan tanggapannya. Sementara itu daging tersebut kini telah porak-poranda menjadi cukup kotor, tak lagi dapat ia bawa ke rumahnya. Dan Im Da-jun pun hanya terdiam mengamati seluruh reaksi yang saat ini tengah ditunjukkannya. Karena menurut Kang Hee-soo saat ini dirinya merasa begitu kesal bila daging yang telah ia beli sebelumnya dengan diskon khusus harus hancur dan berserakan tepat di matanya. Hingga semua itu pun segera memaksanya untuk mengambil tindakan atas semua perbuatan yang Da-jun lakukan. Hoi, apa kau tahu jenis daging apa ini? Bahkan sekarang aku jadi tak bisa menggunakannya, ungkap Hee-soo sembari kini bergegas maju berlari menerjangnya. Jadi aku harus tetap menggunakan kekerasan ya? Apa tak ada cara lain selain bertarung? Namun apa yang terjadi? Di mana saat itu juga Kang Hee-soo segera menghentakkan kakinya
berhasil melompati Yim Da-jun dengan begitu cepatnya dan lebih memilih untuk kabur sama sekali tak menghadapinya. Karena menurut Heso, dirinya ini masih bisa mengumpulkan uang untuk membeli daging di lain kesempatan ketika semua keadaan lebih aman tak seperti yang ia pikirkan. Hingga tak lama berselang dirinya berhasil lolos dari kejaran mereka berdua setelah berputar berkali-kali mengelabui jejak yang mungkin saja dapat menarik perhatiannya. Cih, dasar 4 raja brengskai, ambisius sekali sih mereka ini, ungkap Kang Heso dalam hati. Sebenarnya dirinya ini tak merasa takut juga bila menghadapi mereka berdua. Namun di balik itu semua, dirinya ini memiliki sebuah rahasia yang saat ini tengah disimpannya, yaitu sebuah tempat tinggal yang siapapun juga tak boleh tahu akan keberadaannya. Sehingga ia pun harus tetap waspada untuk tak menarik perhatian supaya semua tetap terkendali seperti biasanya. Hingga di suatu titik ini mulai terdengar adanya sebuah suara yang sontak mengejutkannya datang dari arah dalam rumahnya, dan ia pun kini mulai bergegas untuk dapat memeriksa hal tersebut secepatnya. Sial, dia benar-benar cukup cepat, kita hampir saja tak bisa mengejarnya. Apalagi sudah cukup lama aku tak menggunakan kemampuan melacakku, jadi itu agak sulit. Tapi di mana kau mempelajari kemampuan melacak yang luar biasa seperti itu? Entahlah, aku melakukannya saat masih kecil sih. Ah ya, ini kesempatan kita sekarang. Ayo segera tangkap dia saat dia lengah. Namun tak lama berselang kini malah terlihat di mana Kang Heso sedang menyiapkan adanya sebuah makanan untuk seseorang. Dan Da-jun pun hanya terdiam sesaat melihatnya. Nenek, kau sudah menunggu lama bukan? Jadi selamat ulang tahun ya, ungkap Kang Heso menarik perhatiannya. Sebenarnya Kang Heso sendirilah yang telah memasak sup rumput laut untuk seorang nenek yang dimilikinya. Dan sebagai satu-satunya cucu yang berada di sisinya, dirinya ini selalu berharap supaya sang nenek dapat sehat selalu untuk waktu yang cukup lama. Namun seketika itu juga seluruh jerih payah dan perjuangannya harus berserakan sama sekali tak berarti di matanya. Yang mana semua itu karena sup yang disediakannya kali ini tak terdapat sedikit pun daging di dalamnya. Sehingga saat ini nenek tersebut segera menangis, merasa tak puas dengan seluruh hidangan yang ia sajikan. Hingga beberapa pukulan pun kini mulai ia dapatkan sembari terus menyebut kata daging seperti apapun itu yang saat ini sedang diinginkannya. Siapa kau sebenarnya? Sekarang kau segera pergi dan panggilkan cucuku kemari, karena aku benar-benar membencimu. Dalam hati sebenarnya Heso sendiri menyadari bila saat ini neneknya menderita adanya penyakit demensia, membuatnya sering melupakan sesuatu yang berada di kehidupannya. Dan saat itu Heso bergegas memeluknya, berusaha meminta maaf atas seluruh kesalahan yang telah ia lakukan sebelumnya. Dan ia pun coba menjelaskan bila di esok hari dirinya ini berjanji akan membelikan daging spesial seperti apapun itu yang ia inginkan. Sebab bagi Kang Heso hanya satu hal yang sangat ia inginkan di dalam kehidupannya, yaitu berada di sisinya dan merawat seorang nenek satu-satunya yang dimilikinya. Ya, meski seluruh kehangatan yang diberikannya tak selalu diterima dengan baik karena adanya sebuah penyakit demensia yang saat ini tengah menyerangnya. Wah, jadi ada apa ini sekarang? Mengapa kok malah seperti ini lagi? Lalu, mengapa kalau si Brengska itu merawat neneknya yang menderita demensia, ha? Kita jelas tak ada waktu lagi membiarkannya, apalagi hanya karena keadaan yang menjeratnya. Kemudian, menurut Yim Da-jun, mereka sekarang jelas masih memiliki waktu. Terlebih tempat tinggal target saat ini telah diketahui oleh dirinya. Maka menurut Yim Da-jun tak ada salahnya juga bila dirinya meminta Doki hanya memberikan sedikit waktu guna Yim Da-jun sedikit mengamati lebih dalam mengenai seseorang yang ia targetkan. Aku tadi nyaris mati mengejarnya, apa kau tahu? Sial. Sementara itu di sisi lain, kini seseorang terlihat sedang mengajar sebuah samsak guna melatih otot di tubuhnya dengan terus-menerus memukul dan mengajar sepuasnya.
Bahkan saat ini sebuah pukulan kuat berhasil dilesatkannya, membuat samsak tersebut menjadi rubuh dari tempat sebelumnya. Yang mana itu semua adalah pertanda bila serangan tersebut benar-benar dahsyat dan luar biasa. Mengapa itu hanya mampu bertahan sebentar saja? Dan orang ini adalah salah satu dari 4 Raja Gangbuk dan seorang pemimpin di sebuah organisasi besar bernama Huang Xiang dari Lab H. Kak, ada beberapa kabar dari anggota. Sepertinya mereka menemukan Kang Heso. Tak lama kemudian, Huang Xiang segera menanyakan, mungkinkah seseorang yang telah menemukan Kang Heso adalah orang bernama Yim Dajun beserta temannya? Tidak, Kak, mereka belum memberi laporan sampai sekarang. Lalu menurut orang tersebut, selama ini Kang Heso selalu hidup dengan cara bersembunyi dan melarikan diri seperti keahlian yang dimilikinya. Namun saat ini dirinya tengah diketemukan sedang berlari sekaligus berteriak memanggil-manggil nama seseorang di jalanan. Jadi begitu ya. Sepertinya sesuatu hal yang menarik akan segera terjadi rupanya. Lalu mau seberapa jauh lagi dirinya mulai mengekspos kehidupannya? Karena aku sudah tak sabar ingin sekali mengajarnya, ungkap Huang Xiang sembari menginjak samsak yang ternyata terdapat seseorang di dalamnya. Sementara itu di sisi lain, Kang Heso saat ini masih saja terlihat kebingungan, berteriak, menyebutkan kata nenek, dan terus-menerus berlari dan bergegas mencarinya. Seakan seluruh rasa panik kini sedang menyelimutinya. Dalam hati sebenarnya Heso mulai menelaah kembali bagaimana semua berakhir menjadi lebih rumit tak seperti harapannya. Yang mana saat itu dirinya sama sekali tak menemukan adanya keberadaan sang nenek di ruang santai, yaitu di dalam tempat tinggal biasanya. Hingga beberapa candaan kini mulai dilakukannya, seperti sebuah permainan petak umpet yang biasa ia lakukan bersamanya. Hingga di suatu titik dirinya mulai menyadari bila gerbang pintu tersebut sesaat lalu telah terbuka lebar, membuat si nenek pergi keluar tanpa pernah ia perkirakan. Karena itu semua mungkin akibat Kang Heso yang cukup ceroboh sehingga menjadi lupa mengunci pintu setelah insiden pengejaran sebelumnya. Dan saat ini dirinya terus mencarinya, menjadi cukup panik mencari seseorang yang mungkin sangat berarti di kehidupannya. Bahkan hingga saat malam tiba, dirinya ini masih terus-menerus mencarinya, bertanya terhadap siapapun orang yang mungkin saja melihat ataupun mengetahuinya. Nenek, kau sekarang di mana? Kenapa tak kau beri waktu aku sedikit saja untuk menyenangkanmu? Ungkap Kang Heso dalam hati. Namun ketika dirinya ini mulai kehilangan adanya sebuah harapan, kini dirinya kembali dikejutkan dengan sebuah hal yang saat ini tengah dilihatnya, yaitu adanya nenek tersebut yang saat ini sedang merasa ngantuk setelah seharian penuh menginginkan adanya sedikit hiburan di hidupnya. Ya, bermain ayunan di taman bermain pastinya. Dan akhirnya Kang Heso kini tak lagi mampu membendung tetesan air mata yang mengalir di pipinya. Karena bagi Kang Heso dirinya ini masih belum sempat untuk membahagiakannya. Jadi dapat bertemu kembali dengannya adalah sebuah kebahagiaan terbesar di hidupnya. Nek, bagaimana? Kau sudah puas kan? Sekarang ayo kita pulang dulu. Namun apa yang terjadi? Di mana beberapa orang kini tengah datang dan mengerumuni mereka berdua akibat perbuatan Heso sebelumnya yang terus berteriak dan memancing para musuh untuk datang bergegas menjemputnya. Sehingga saat ini dirinya takkan bisa keluar dengan mudahnya, membuat posisi nenek menjadi berbahaya dengan semua musuh yang kini bersiap dengan beberapa senjata di tangannya. Apa kalian dari 4 raja? Sebaiknya kau perjelas lagi. Kami berasal dari Lab H dan Kak Xiang berharap bisa bertemu denganmu. Karena menurut dirinya saat ini Kang Heso tak akan pernah bisa meloloskan diri setelah melakukan beberapa insiden terhadap 4 raja sebelumnya. Tapi aku sudah tak ada hubungannya dengan organisasi macam kalian sekarang, ungkap Heso menjelaskan situasinya. Tapi menurut mereka Heso ini jelaslah berhubungan. Apalagi bila mengingat neneknya yang mengidap demensia, bisa saja penyakit itu diwariskan oleh nenek tersebut kepadanya. Apa kau bilang?
Dan akhirnya mereka segera mengancamnya bila dirinya tak menurut, maka tongkat mereka semua mungkin saja bisa menyembuhkan demensia yang diderita oleh seorang nenek di belakangnya. Baiklah, jadi kalian semua bersiap menghajar dirinya dan sembuhkan nenek peot di sampingnya, ungkapnya sembari bergegas maju menghajarnya. Dan bams, dimana saat itu juga seseorang segera masuk memukulnya, menghajar dengan begitu brutal, mengejutkan mereka yang berada di sekitarnya. Sontak ia pun segera menggelempar pingsan seketika, membuat mereka semua sejenak dia mengamati perkembangannya. Tapi apa yang sedang kalian lakukan di sini? Kami hanya kembali karena bersalah di insiden sebelumnya. Jadi kami mampir kemari hanya untuk mengganti daging yang kami jatuhkan, ungkap Im Da-jun menjelaskan situasinya. Doki, apa kau baik-baik saja? Bukankah kau orang yang bersikeras untuk tak membiarkannya kabur hanya karena kondisinya? Tapi mengapa kau saat ini maju dengan begitu saja? Oi, Da-jun, kau juga melihat para badan jedingadan ini dengan matamu, bukan? Mereka mencoba menghabisi seorang nenek yang sudah rentan. Jadi ku peringatkan kalian, tak seharusnya kalian semua melewati batas di hadapanku, tegas Doki sembari bersiap maju bersama Im Da-jun untuk menghancurkan siapapun itu yang bersikap rendahan di hadapannya. Berpindah waktu di mana ini adalah 2 tahun sebelumnya, dan insiden ini terjadi di sebuah gang di wilayah Gangbuk, yang mana saat itu Kang Heso sedang terluka parah dengan sebuah luka tusuk di bagian perutnya. Dan masih seperti biasa, di mana pada hari itu Kang Heso menjalani kehidupan sulitnya, berjuang melalui sisi pahit kehidupan meski hanya sendirian saja. Cih, dasar Bat Raja Brengskai, ini sungguh hadiah ulang tahun yang luar biasa. Tapi apakah ini akan menjadi hari ulang tahun terakhirku? Namun saat itu tiba-tiba saja seorang nenek mencoba datang secara perlahan, mendekat sekaligus menghampirinya. Dan di saat itulah adanya sebuah alasan kuat untuk bertahan hidup kini mulai dimilikinya. Hei bocah, apa kau sedang syuting film atau hanya arwah dari dunia lainnya? Daripada kau diam di sini, sekarang kau ikuti aku segera. Hingga beberapa saat kemudian sebuah hidangan makanan kini telah siap di hadapannya. Bahkan beberapa luka di tubuhnya telah mendapat perawatan beberapa waktu sebelumnya. Kau terus bergumam bila ini hari ulang tahunmu, bukan? Tapi kenapa kau malah terus diam? Apa kau tak suka sup rumput laut? Sebenarnya bagi Kang Heso saat ini adalah kali pertamanya di dalam kehidupannya, yang mana dirinya ini menerima akan sebuah kasih sayang sekaligus sebuah kehangatan di hidupnya. Maka meski Heso dan nenek tak memiliki hubungan darah sekalipun, dirinya ini terus memberikan perawatan di saat dirinya ini sama sekali tak memiliki tujuan. Dan akhirnya di mana hari-hari tersebut mulai membentuk sebuah hubungan di antara keduanya, menjadi sesuatu kebersamaan yang mungkin saja orang-orang kenal dengan sebuah istilah yang disebut keluarga. Woi, ada apa dengan kedua badan jedingadan hitam ini? Mungkinkah mereka geng dari Kang Heso? Kemudian menurut Doki, ini semua benar-benar terlalu menjijikan di matanya. Mencoba menyerang adanya seseorang yang sama sekali tak layak menjadi lawan main di dalam pertarungannya. Maka saat ini dirinya pun mulai menanyakan, mungkinkah bila mereka semua kini mulai lupa cara menghormati adanya seseorang yang lebih tua? Wah, kok itu berisik sekali. Hajar mereka semua. Dan akhirnya mereka pun kini bergegas maju menghajar Kang Heso maupun yang lainnya. Lalu menurut Im Da-jun, para anggota ini jelas bukan orang-orang yang berbakti. Maka untuk dapat menyadarkan mereka semua, mungkin saja dengan melakukan beberapa pukulan maupun tendangan akan kembali menyehatkan otak yang mereka punya. Ada apa dengan dua badan jedingadan ini? Bukankah mereka dibilang sama dengan 4 raja? Tapi apa yang malah mereka lakukan? Mungkinkah mereka sedang menolongku? Tanya Kang Heso sembari masih mengamati situasi pertarungannya. Hingga tak lama berselang, kini seseorang tiba-tiba saja datang berusaha menyerangnya, menerjang, mencoba mengejutkannya, menghajar nenek tersebut dari arah belakangnya. Namun saat itu Kang Heso bergerak dengan begitu cepatnya, berusaha menyelamatkan nenek tersebut dari pukulan tongkat sebelumnya.
Hei, siapa yang kau maksud berinkarnasi ya? Dan bams, di mana sebuah tendangan cepat kini segera menjemputnya, mengajar siapapun orang yang berusaha mengajar nenek di belakangnya. Hingga sesaat kemudian kembali muncul orang lainnya yang masih tetap bersikeras mencoba untuk merobohkannya. Namun dengan cukup sigap, Kang Heso segera kembali menghajarnya menggunakan papan ayunan yang berada di sebelahnya. Sontak ia pun segera dikunci seketika, membuatnya tak lagi mampu berkutik seperti sebelumnya. Dalam hati sebenarnya Kang Heso selalu bertanya-tanya, bila semua anggota ini dari 4 raja, lalu dari mana sebenarnya mereka berdua yang saat ini tengah datang dan mencoba menyelamatkannya. Karena di balik itu semua, kedua orang ini jelaslah memiliki kemampuan yang tak biasa. Terlebih saat ini para pasukan Lebha unggul dalam jumlah ataupun senjata di tangannya, sehingga untuk orang biasa tak akan mampu dengan cukup mudahnya melawan ataupun menghancurkan mereka semua. Wah, sial, mereka ini robot mesin tipe bertarung atau bagaimana sih? Mengapa mereka semua tak ada yang berhasil? Oi, kau sebaiknya segera mundur. Itu akan segera berakhir bila kita mendesaknya dengan diriku yang kelas berat. Dan orang ini adalah Kim Ju Yeop, salah satu anggota dari Lebha. Memiliki tinggi 192 dan berat 140 kg. Memahami hal tersebut, Dajun dan Doki segera memposisikan diri. Hoi, kelas berat ya. Lalu bagaimana bila kita mencobanya? Dan benar saja, di mana kombinasi pukulan maupun tendangan dari mereka berdua seketika mampu mengajar Kim Ju Yeop yang baru saja sesumbar merendahkan mereka berdua. Sontak ia pun kini harus berakhir pingsan seketika. Cih, kau itu ternyata ringan sekali, ungkap Doki memberikan tanggapannya. Dan akhirnya mereka pun kini mulai memilih kabur karena dua orang tersebut tak akan mungkin dapat mereka kalahkan. Sekarang apa kau sudah merasa cukup tenang? Ya, sebagian mungkin sih, jawab Doki memberikan tanggapannya. Tak lama berselang, Kang Heso segera menegurnya. Dan ia pun mulai bertanya, mungkinkah mereka berdua ini bukan bagian dari organisasi 4 raja? Mengapa kalian menyelamatkanku? Dan akhirnya mereka kini mulai menjelaskan bila keberadaan mereka di Gangbuk semata sedang memperbesar sebuah pasukan untuk kembali bertarung melawan Haiguang. Sedangkan penangkapan Kang Heso adalah sebuah syarat guna 4 raja mau membantu di dalam pertarungannya. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Heso segera memastikan mungkinkah mereka saat ini sudah menyerah terhadap sebuah syarat yang sesat lalu telah mereka terima. Sepertinya kami memang tak bisa dengan syaratnya, karena menangkapmu sama sekali tak cocok dengan gaya kami. Jadi jika kita mencoba mencarinya, mungkin akan terdapat jalan lain yang akan terbuka. Memahami sebuah pernyataan tersebut, kini Kang Heso dapat tersenyum lega. Segera berterima kasih karena keselamatan seorang nenek benar-benar menjadi sebuah prioritas utamanya. Tapi kami juga tak bermaksud membantu dengan percuma. Jadi bagaimana bila kau segera bayar hutangmu? Hoi, kenapa selalu berakhir seperti ini? Cih, kau itu selalu tak sabaran, ungkap Doki sedikit kesal melihat sikap kapten yang dimilikinya. Sementara itu di sisi lain, Huang Xiang telah menerima adanya sebuah berita bila seluruh anggota yang dikirimnya telah kehilangan Kang Heso pada sebuah misi sebelumnya. Maksudmu orang sebanyak itu dikalahkan oleh Kang Heso? Itu tidak, bos, Kang Heso tak sendirian. Wah, mau itu sendirian atau tidak, aku cukup kecewa dengan kinerja kalian. Jadi segera kembalilah dan bicarakan semuanya secara mendalam. Namun sesaat kemudian kini dirinya kembali menegaskan bila saat ini mereka telah mengantongi adanya sebuah alamat rumah Kang Heso yang telah mereka dapatkan dari sebuah kartu identitas yang telah mereka temukan. Aduh, bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa rumahku banyak tamu tak diundang sih? Yang mana saat ini Huang Xiang telah menugaskan banyak anggotanya untuk terus berjaga dan memeriksa apapun itu di sekitarnya. Karena itu semua terjadi akibat nenek tersebut kini kehilangan kartu identitas kesehatan yang dimilikinya. Sekarang kami sudah ketahuan nenek bisa berada dalam bahaya.
ungkap Kang Heso mengkhawatirkan kondisinya. Dan akhirnya waktu pun terus berlalu, dimana ini adalah YJ Tower di Gangbuk, merupakan tempat tinggal Lim Da-jun beserta seluruh anggota keluarga yang bersamanya. Ada apa dengan nenek? Sepertinya dia terlihat tenang bukan? Yang mana saat ini nenek sedang makan dengan begitu lahapnya bersama dengan kru Da-jun termuda yaitu Kim Eun-dong. Sehingga itu semua membuat penasaran anggota lainnya bagaimana cara Eun-dong terbiasa dengan adanya seorang nenek yang baru saja ditemuinya. Sebelumnya aku juga tinggal dengan nenekku, dan ini semua mengingatkanku pada masa-masa itu. Memahami adanya situasi yang berakhir menjadi seperti ini, Doki juga menawarkan supaya Kang Heso tak perlu merasa khawatir, supaya mereka berdua dapat tinggal bersama mereka. Tapi ingatlah, sekali mereka mendengar kita menyembunyikan Kang Heso, 4 raja pasti tak akan segan menitikkan pisau tajam mereka kepada kita semua. Tegas Doki menjelaskan situasinya. Tak lama berselang, dering telepon sejenak memecahkan suasana, dan Lim Da-jun pun segera mengangkatnya karena seseorang yang menelponnya saat ini tak lain adalah Hwang Xiang, seorang bos dari Lab H. Lim Da-jun, bagaimana? Apa semua berjalan lancar? Lalu apa kau sudah menangkap Kang Heso, ha? Melihat kau terburu-buru menghubungiku, orang ini pasti cukup penting bagimu kan? Kemudian menurut Hwang Xiang, dirinya ini hampir saja menangkapnya. Namun Kang Heso ini masih sempat meloloskan diri, sehingga itu semua cukup membuatnya merasa kesal mendapat hasil akhir yang tak sesuai dengan apapun itu rencananya. Tapi bisakah kau cepat sedikit? Aku itu benar-benar ingin menangkapnya sendiri. Dan kau tahu bukan, bahkan sekarang aku masih saja sibuk. Tak lama berselang, suara Xiang mengajar seseorang kini mulai didengarnya. Bahkan beberapa obat-obat terlarang kini mulai ia katakan di dalam sebuah pembicaraan dengan seseorang yang saat ini terdapat di sekitarnya. Kau juga tahu kan, sekarang kalian semua sedang berada di wilayah mana? Baiklah, tepat pada waktunya aku akan menghubungimu lagi. Dengarlah Kang Heso, orang itu saat ini aku sudah menangkapnya. Mendengar pernyataan tersebut, sontak kedua orang itu pun segera merasa terkejut atas perkataan Lim Da-jun sebelumnya. Lalu karena sudah tak ada lagi yang perlu diperdebatkan, saat ini melihat bukti dengan kedua matanya hanyalah satu-satunya hal yang benar-benar ia inginkan. Jadi kau sudah benar-benar tak sabar ingin sebuah bukti ya? Baiklah, bagaimana bila kita bertemu sekarang juga? Ungkap Lim Da-jun menanggapi perkataannya, yang mana itu semua jelas membuat Heso merasa sangat bingung dengan seluruh percakapan yang sesaat lalu telah didengarnya. Sementara itu di sisi lain, di sebuah tempat bisnis atau sebuah bar milik 4 raja di bawah kekuasaan adanya organisasi Lab H bernama Deep Purple, saat ini sedang terdapat sebuah interview. Aku Kim Le-hyun, dan aku kesini untuk interview sebagai bartender. Aku punya pengalaman 3 tahun bekerja di bar. Aku akan merasa, tapi sekarang aku sedang tidak mood untuk melakukan interview. Dan orang yang sedang merasakan sakau ini adalah seseorang manajer dari tempat bisnis Deep Purple bernama Jung John. Wah, cukup baik juga rupanya. Kau memiliki pengalaman 3 tahun di usia yang sangat muda ya. Dan orang yang duduk di sebelahnya ini adalah seorang wakil dari bar tersebut bernama Lee Ye-sung. Tak lama berselang, Ye-sung segera mengatakan bila Kim Le-hyun sangat cocok untuk bekerja di bar mereka, dan ia pun segera lulus pastinya. Mendengar pernyataan tersebut, Kim Le-hyun merasa cukup lega, dan ia pun segera menenggak minuman di depannya, berharap rasa gugup itu akan mulai berkurang setelahnya. Bagus. Jadi kok bisa mulai bekerja hari ini? Tapi aku masih ada pertemuan, jadi bisakah aku memulainya besok saja? Besok ya? Itu jelas takkan mungkin bisa. Kau harus bekerja mulai hari ini, karena sekarang kau pasti telah mabuk. Dan benar saja, di mana Kim Le-hyun mulai merasakan pusing, tak lagi mampu menggunakan titik fokusnya, dan berakhir halu menatap 2 orang di depannya. Sementara itu, di sisi lain, tepatnya gedung YJ Tower di Gangbuk, tempat persembunyian kru Da-jun. Im Da-jun, ada banyak sekali ternyata ruang di gedung ini.
Hoi, tapi apa kita benar-benar perlu mengadakan pertemuan di tempat seperti ini? Terlebih, lihatlah, kau malah membuat sebuah ruang untuk seorang penggemar idol rupanya. Bukankah ini semua terlalu berlebihan? Di sini ruang kedap suara, jadi akan lebih bagus sepertinya. Tak lama berselang, Heso segera memastikan bila mereka semua telah memutuskan untuk memilih bertarung menghadapi organisasi 4 raja. Ya, seperti dugaanku sih, itu sangat kau sekali, Dajun. Aku bahkan tak merasa terkejut. Tapi apa kalian yakin sebaiknya jangan menganggap remeh mereka? Lalu, menurut Kang Heso, Huang Xiang dari 4 raja Ganbuk adalah seorang bajingan dan berbahaya, di mana semua itu bermula dari sebuah aula penjara anak Chungma. Dan di sanalah kisah itu bermula. Sebenarnya terdapat sebuah titik unik di dalam catatan kriminal yang dimilikinya, yaitu dari sebuah motif kejahatan yang ia punya, yaitu menjebloskan dirinya sendiri ke pusat penahanan remaja. Yang mana saat itu ternyata Bada Jidinga dan Huang Xiang ini telah merencanakan semuanya sejak awal dirinya bergabung di dalamnya, yaitu untuk membuat adanya sebuah organisasi kriminal di dalam sebuah pusat penahanan remaja, sehingga saat itu dirinya dengan cukup mudah memimpin mereka semua membuat sebuah organisasi yang bernama Lab H. Sehingga di saat itulah dirinya ini mulai melakukan berbagai macam eksperimen penuh dengan segala jenis narkoba sembari mengenalkannya. Bahkan saat itu dirinya tak pernah mendiskriminasikan antara cara maupun sebuah metode untuk adanya sebuah keuntungan yang akan ia terima. Jadi jika kau mencoba bertarung dengan para bajingan dan berbahaya itu hanya karena aku dan nenekku, sebaiknya kau segera hentikan saja. Namun saat itu Yim Dajun segera menegaskan bila terkait dengan itu semua, Kang Heso tak usah merasa khawatir kepadanya, karena memang terdapat suatu hal yang mungkin saja harus segera Dajun lakukan. Sudahlah, kau tak perlu peduli dengan kami. Sekarang kau cukup urus saja nenekmu. Jadi kalian tak bermaksud menyeretku ya? Wah, syukurlah kalau begitu. Tapi apa kau benar-benar akan melakukannya? Tanya Heso sekali lagi memastikan keputusannya. Hoi, Dajun, lalu apa yang akan kita lakukan sekarang? Mungkinkah kau akan menyerbu tempat di mana Huang Xiang ingin bertemu dengan kita? Tanya Doki sedikit penasaran mengamati rencananya. Tenanglah, kita tak perlu melakukan itu, karena mulai sekarang aku telah memiliki adanya sebuah rencana. Memahami jawaban tersebut, sontak Doki merasa cukup terkejut mendengarnya. Hoi, sekarang kau sudah tumbuh dewasa rupanya. Jadi apa kau mulai sadar bila serangan tergesa-gesa seperti pertarungan dengan Haiguang sebelumnya adalah hal yang berbahaya? Memahami perkataan Doki, Dajun sejenak terdiam dan ia pun segera berkata, memangnya apa yang kau pikirkan tentangku selama kita di sini? Sudahlah, sebaiknya kita segera bersiap. Sementara itu, di sisi lain, saat ini seseorang sedang berusaha memohon supaya dapat kembali bekerja seperti sedia kala. Sebab beberapa waktu sebelumnya dirinya ini malah memutuskan untuk menolak melayani pelanggan dan memilih kabur dari tempat ia bekerja sebelumnya. Aku mohon, sepertinya aku akan benar-benar mati bila tanpa obat itu. Wah, tapi kali ini kau tak akan berhenti seperti waktu itu kan? Tanya Huang Xiang sedikit menegaskan. Hingga tak lama kemudian gadis tersebut segera menuruti apapun perintahnya guna dapat kembali bekerja bersamanya. Dan ia pun bersedia dengan seluruh resiko pastinya. Tentu kalau itu maumu. Jadi ayo kita kembali bekerja. Maka sekarang tanda tangani kontrak budak ini. Yang mana saat itu dirinya dengan cepat segera memutuskan membubuhkan adanya cap jari tangan, sekaligus merasa tertolong atas segala bantuan yang ia berikan. Baiklah, jadi selamat datang kembali pada surga yang telah kau rindukan. Di mana saat itu pemandangan mengerikan segera ia perlihatkan, memberikan kesempatan gadis tersebut supaya dapat kerja kembali seperti apapun itu keinginannya. Tapi apa kontrak budak sebagus itu ya? Ngomong-ngomong, ini cukup mendebarkan. Aku merasa seperti seorang anak yang sedang menunggu hadiah sepertinya. Karena saat ini Kang Heso akan segera dikirimkan dan waktu pertemuan sudah menanti di depannya. Dan di sisi lain, tepatnya di dalam bar milik Lab H di Purple,
kini terlihat di mana seseorang cukup merasa gelisah dengan apapun itu yang ia lakukan. Hei, aku sudah memperhatikanmu dari tadi. Apa kau datang sendirian? Tapi kau ini tampak sangat muda rupanya. Dan orang yang sedang duduk di sini tak lain adalah Yim Da-jun. Tapi aku pria dewasa tahu. Oh, Cuko. Hei, apa yang Cuko? Tunggu deh, apa yang sedang kau lakukan? Permisi, sebaiknya aku pergi dulu saja. Cih, sial, apa ini bukan tempat yang dimaksud ya? Tanya Im Da-jun dalam hati. Tak lama berselang, Da-jun kembali menemui Doki. Dan ia pun segera mengatakan bila tempat tersebut masih saja tak dapat ditemukannya. Cih, pintu ke sarang obat ya? Apa kau tak salah menyebutkan? Kang Heso memberitahu kita, jika ingin masuk ke sarang bawah tanah di Purple, kita hanya perlu mengatakan "Ho-ho". Namun apa yang terjadi? Setelah beberapa saat kemudian, tiba-tiba saja dinding di depan mereka terbuka dengan sendirinya. Hingga seorang pelayan kini segera menyambutnya karena kode kata tersebut saat ini tengah berhasil mereka pecahkan. Tapi kenapa semua harus dengan kebetulan? Sudahlah. Mari kita lanjutkan rencana. Hingga tak lama kemudian, akhirnya mereka berdua segera memasuki sebuah ruangan. Terdapat 2 pelanggan baru saja masuk. Dan mereka pun cukup merasa yakin bila pintu tersebut tak lain adalah sebuah pintu pertama untuk menelan salah satu organisasi dari 4 raja yang saat ini tengah mereka targetkan. Dan sampai di sini dulu guys alur cerita To Not Die di part 11. Bila kalian tertarik bisa simak cerita selanjutnya. Dan ciao. You know